Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruba wa ta'abbud dari Allah bitilawati suratil Fatihah limarda'illahi ta'ala. Al-Fatihatu syarifatu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Summa ila Syekh Abdul Qadir Az-Jailani, Syekh Sulaiman Al-Jazuli, Syekh Mustafa Hasan, Syekh Subakir, Syekh Muhammad bin Abdul Latif Kafalan, Kiai Haji Nasim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Masbullah, Kiai Haji Rizki Samsuri, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Mas Alwi, Summa ila Kiai Haji Abdul Karim Lirboya wa Zawjati, Kiai Haji Marzuki dan Lirboya wa Zawjati, Kiai Haji Mahruz Ali Lirboya wa Zawjati, Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki Lirboya wa Zawjati, Sifaya Duriyah, Kiai Haji Abdul Qadir Lirboya awalan wa akhiran. Summa ila Hadrati Kiai Haji Wazin Husul Mu'in Probolinggo wa Zawjati, Kiai Haji Ahmad Toha Khazin Probolinggo wa Zawjati, Kiai Haji Abu Yasin Al-Bustami Khazin wa Zawjati, sedaya Duriyah Duriyah Kiai Haji Khazin Syamsul Mu'in Probolinggo awalan wa akhiran. Syekh Abdul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati almarhum Basnawi, almarhumah Basanima, almarhum Basutosanima, almarhumah Basiti Halimah, almarhum Haji Muzaki, almarhumah Haji Aisyah, almarhum Kiai Putra Kalim, almarhum Husni, almarhumah Jahara, almarhum Suhab, almarhumah Samidah, almarhum Muhasin, almarhum Judia, almarhum Abdurrahman, almarhum Sudaryani, almarhum Abdullah, almarhum Rajirul Ufran, almarhum Muhtar, sahibul wilayah Tambak Madul, Kabupaten Kampung, supaya ahli kubur jamaah muslimin anak tim nomor 21. Semoga dikerjakan ibu. Syaikhulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa Yayasan Hidayatul Talibin Surabaya Muki Istiqomah Datus Sarana Perjuangan. Syaikhulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sekarang sudah 20 hari ini. Sudah tidak terasa 10 hari lagi kita hari raya. Sedino salate sedino. Bukan nopo-nopo meskipun tidak tuku kelambi tidak masalah. Ada jarak sendiri. Yang penting itu wis ibadah gitu. Kelambi nggih bonus. Oh iya, saya kemarin mempunyai PR apa kemarin? Saya agak lupa sebenarnya. PR-nya yang kemarin itu kalau nggak salah, tapi kayaknya bukan masalah tentang itu ya, apa?
melipat kaki. Bukan itu ya. Melipat kaki itu ya ada sebenarnya yang bilang nggak sah, tapi kalau saya cari di kitab itu hanya sunnah. Jadi kemarin mohon maaf deh, saya kan kemarin berpendapat, bukan berpendapat, maksudnya itu bilang tidak sah deh. Sebenarnya ya ada yang bilang sedemikian ada, tapi saya cari tadi malam itu sunnah ternyata, jadi tidak apa-apa. Ya lebih hati-hati yang di kitab. Sunnah ternyata. Ya mungkin begitu. Jadi mari kita lanjut pelajarannya sekarang tentang perbedaan dalam sholat antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi ada perbedaan ya. Faslun ay hada tegese utawi iki iku faslun fasal siji. Wal mar'atu utawi wong wadon iku tukhalifu bedani sapa mar'ah ar-rajula ing wong lanang. Fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira perkara. Jadi orang perempuan sama laki-laki dalam masalah sholat itu ada 5 perbedaan dalam sholat. Kalau masalah rukun sama semuanya. Semua dalam sholat rukunnya ya ada 18 sama. Kalau untuk tata cara ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, farrajulu utawi wong lanang iku yujafi bengkangaken sapa rajul mirfaqaihi ing sikut lorone rajul anjanbaihi saking lambung lorone rajul. Jadi orang laki-laki ketika sholat ketika ruku itu membengkakkan kedua tangan. Maksudnya itu bukan begitu. Bukan begini. Maksudnya itu membengkakkan kedua tangan itu enggak harus begini. Enggak, maksudnya itu enggak ya begini tapi enggak gini amat gitu. Ya enggak terlalu lebar. Jadi yang penting itu apa? Sikut itu enggak nyentuh sama lambung atau perut. Enggak nyentuh sama perut. Membengkakkan itu bukan berarti begini, enggak. Kalau perempuan kan di sini nggih begini enggak. Kalau laki-laki itu membengkakkan begitu. Nggih, nyonggo mohon maaf nggih. Buah dada mohon maaf nggih. Tuh. Makanya laki-laki itu membengkakkan kedua sikut dari perut, ya. Membengkakkan itu bukan tidak menyentuh perut. Anjan bayi dari kedua lambung, ya, dari lambung. Kemudian wayukilu batnahu dan juga mengangkat lambungnya agar supaya tidak nyentuh paha. Mohon maaf kalau dipraktekkan tuh begini. Jadi kan kalau perempuan begini ya. Kemudian saya prakteknya kalau perempuan susah, saya nggak tahu. Kalau laki-laki yang jelas perut sama paha itu nggak nyentuh. Perut sama paha nggak nyentuh. Kemudian tangan sikut ke perut itu nggak nyentuh. Jangan sampai begini, nggih. Kalau laki-laki ini maksudnya, nggih. Kalau sampean mempunyai anak laki-laki kemudian caranya mungkin salah, ya kita benarkan, nggih. Jangan begini ya, begini agar supaya sikut ini tidak nyentuh sama perut. Tuh. Jadi wayukilu batnahu anfakhdaihi. Kemudian mengangkat lambung dari pahanya. Jadi jangan sampai nyentuh, begitu maksudnya. Firruku'i wassujudi, dalam sujud dan ruku'. Dalam sujud dan ruku itu orang laki-laki ketika sholat mengangkat membengkakkan kedua sikut dari lambung dan juga mengangkat perutnya dari paha. Kemudian wayajharu fi maudhi'il jahri. Jadi ada istilah sholat jahar dan juga sholat apa itu kemarin itu mendirikan itu khofat ya mungkin kalau tidak salah Isra. Ya pokok dalam keadaan kita malam lah, malam itu harus mengeraskan suara.
Jadi mengeraskan suara ketika ya di tempatnya, maksudnya itu ketika malam. Jadi kalau seumpama perempuan sholat, ya, kalau perempuan sholat itu jangan mengeraskan suara. Kalau laki-laki boleh, tidak apa-apa. Ya, itu perbedaannya. Jadi mengeraskan suara di tempatnya. Kemudian wa idza nabahu syai'un, ketika habis sholat sabaha, ketika ada kesalahan atau lupa bagi seorang imam, ya, bagi seorang imam ketika salah ataupun lupa dalam sholat, maka bagi makmum sabaha, membaca tasbih. Ini kalau laki-laki dalam sholat, ya. Ketika makmum itu salah maupun lupa, kita sebagai imam itu harus mengingatkan dengan cara sabaha, tasbih, subhanallah. Tapi dengan catatan seorang makmum itu tidak niat mengingatkan dengan niat zikir. Kalau seorang makmum itu membaca tasbih dengan niat mengingatkan seorang imam, maka seketika itu batal sholatnya. Bisa dipahami? Jadi kalau subhanallah, hati kita itu niat, nih untuk laki-laki ya, niat untuk berzikir, maka tidak apa-apa. Atau sekaligus niat zikir dan juga mengingatkan, itu masih boleh. Yang batal itu langsung niat mengingatkan, maka itu batal. Bisa dipahami? Ini kan kita kan maksudnya itu kita kan tidak tahu isi hati orang, ya kan? Nah itu tergantung masing-masing. Kalau niatnya ya zikir ya otomatis tidak batal. Atau zikir dan juga sekaligus mengingatkan masih boleh, tidak batal. Tapi kalau itu sudah niat mengingatkan sudah batal sholatnya. Paham ya? Itu hanya masalah hati masih. Kalau kita niat mengingatkan seorang imam maka batal. Memang tujuan kita membaca tasbih itu agar supaya imam tahu kalau sholatnya itu salah atau lupa. Memang tujuannya itu. Tapi dengan niatan bukan mengingatkan imam, tapi membaca tasbih. Bisa dipahami? Kalau imamnya laki-laki mengingatkan perempuan ya? Bukan. Tetap apa? Tetap laki-laki. Karena kenapa kok harus laki-laki? Perempuan itu terlalu ke belakang. Oke. Jadi yang dekat sama imam, gimana? Tanggungan yang depan. Ya meskipun belakangnya tidak apa-apa mengingatkan, tapi ya laki-laki. Laki-laki. Ini nanti ada seumpama gitu. Seumpama kalau imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, dengan artian tidak ada makmum laki-laki, baru boleh. Tapi nanti ada tata cara seorang perempuan mengingatkan mengingatkan imam laki-laki atau perempuan, itu ada nanti. Kemudian yang nomor 4 wa auratur rajuli, aurat itu harus ditutupi, ya. Wa auratur rajuli, auratnya perempuan, auratnya laki-laki itu iku ma perkara baina surati dalam antarane udle rajul lalu batihi lan dengkule rajul. Auratnya seorang laki-laki itu di antara pusar dan lutut. Jadi kalau seumpama tapi kok ada seorang laki-laki, baik itu makmum ataupun imam, kok sholatnya tidak pakai baju, kalau seandainya pakaian yang dipakai itu menutupi dari pusar sampai lutut, itu sebenarnya tidak masalah, masih sah-sah saja. Tapi kalau sekarang masih sah-sah saja, yang penting melebihi lutut. Kalau sampai kurang maka batal sholatnya, karena auratnya kebuka. Aurat itu tidak usah sampai disengaja dibuka, nggak disengaja dibuka, karena angin saja sudah batal sholatnya. Ingat kalau perempuan ini biasanya ya nggak tahu sih, tapi banyak nih kalau pakai ruku yang itu, apa sih namanya? Potongan itu kan rawan kena angin. Itu otomatis aurat kebuka, kelihatan. Itu enggak sah. Kadang sujud kena angin belakang ya, sudah enggak sah itu.
Makanya, nah, iya karena sudah tidak sah ya kita ulang. Kalau saya tak ambil kalau kelihatan itu Ustaz. Gimana? Orangnya saya lepas, sebenarnya. Ya tetap harus ingatkan sudah batal sholatnya. Tidak sengaja sudah batal, apalagi disengaja. Kalau kakinya kelihatan apa yang di belakang ini. Gimana kalau kaki kelihatan? Apa yang di belakang? Ya enggak harus dianu deh. Enggak itu. Dan harus kalau sholat itu enggak usah mikirin yang lain. Oke. Kalau masalah itu, kalau kaki saya kurang paham nih. Terus kayak gini mau tangan kan kelihatan, terus cuma kan harus gini toh. Ada yang punya orang bilang gini. Iya itu batal itu, sudah batal karena auratnya sudah kelihatan. Iya, kalau tahu kan gini. Oke, kalau tahu masalahnya kalau sudah tahu, oke, masih bisa lah tata caranya. Jadi gimana? Oke. Oh, enggak masalah kalau masalah nanti seumpama pakai ruko apa yang potongan itu kemudian bajunya panjang kan masih tidak kelihatan itu enggak masalah. Kalau masih kelihatan meskipun enggak baju apa enggak pakai ruko yang potongan kelihatan tangannya ya sudah batal. Sampai ingat nggih sampai pergelangan sampai pergelangan tangan auratnya. Jadi kalau masalah ini kelihatan masih boleh. Nggih, tidak boleh karena itu menjaga agar supaya kita itu terbiasa pakai yang enggak itu ya yang panjang itu langsungan itu. Dan juga itu lebih aman meskipun kita tidak usah masuk kan masih ada itu lebih aman. Hanya kalau kita seumpama ibu-ibu terutama kalau mau beli mukenahnya mau punya anak perempuan mau beli mukenah cari yang aman saja. Cari yang aman saja. Enggak, biasanya ingat ya kalau kita seandainya mau ikut modern boleh enggak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita ikut modern itu kayaknya bertentangan, ya jangan. Lebih baik jangan. Itu kan ngapain kita ikut kalau sholatnya tidak sah kan begitu kan percuma. Api-api. Jadi pokok kalau auratnya kebuka itu ya sudah tidak sholat. Kan syaratnya itu kan harus menutup aurat. Kalau tidak tertutup itu tidak sah. Ini juga bagi laki-laki biasanya kalau rokok sarung itu kan kena rokok itu kan bolong, itu juga bahaya. Itu kalau sampai kebuka ya sudah batal sholatnya. Makanya kalau ada yang sweat terus di pagi ini. yang penting tidak kelihatan. Masalah nanti sweatnya besar tapi tidak kelihatan tidak masalah. Tapi kan takut kan waktu sholat tidak kelihatan, maksudnya tidak sadar kalau kelihatan. Kan takut sedemikian. Ya tidak masalah kalau nanti sebesar apapun lubangnya mungkin di baju, mungkin di celana atau di sarung, selagi itu tidak nampak ya tidak masalah. Yang penting tertutup Kaki ini sebenarnya saya kurang paham Yang jelas ya itu juga aurat kayaknya aurat ya sudah jangan dilihatkan. Saya takut juga ya seperti itu. Ya kalau memandang kita ya sudah batal. Kalau masalah tidak tahu ya tidak masalah. Karena orang tidak tahu. Ini masih kena hitung masih 2 pertanyaan ini. Masih 2 pertanyaan dari Cici. Ya kalau memandang kitab niki yang memandang kitab yang kita kaji ya sudah itu batal karena auratnya kelihatan. Tidak disengaja saja sudah batal apalagi
disengaja. Caranya bagaimana ya? Jangan sembrono. Gitu. Maksudnya dalam artian kita hati-hati. Ya sebenarnya kan kita nggak tahu, maksudnya kita itu apa? Nggak tahu kena apa enggak kan nggak tahu kita kan. Ya hati-hati sudah. Yang sering terjadi ini. Hanya repot kalau perempuan, kalau laki-laki ya nggak masalah. Ya kalau apa memandang syariat, memandang kitab yang kita kaji, ya itu batal. Mungkin mungkin nanti tak carikan tentang kaki itu ya. Enggak apa-apa. Sebenarnya kita bergerak, ya, gimana? Monggo. Gimana? Kalau intinya begini, selagi kita disengaja maupun tidak itu batal. Ini hukum pertama. Bukan selagi disengaja atau tidak, kalau aurat terbuka itu sudah batal. Untuk masalah kaki ini masih mungkin tak carikan, takut mungkin ada yang membolehkan atau gimana. Dan jelas kalau dalam kitab yang kita kaji batal. Meskipun itu terkena angin. Ya sebenarnya kita bergerak itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting tidak lebih dari 3 kali. Itu pun juga bergeraknya itu karena darurat, takut aurat kita akan kebuka. Ustaz, kalau sujud terus kena apa ini? Ininya ini. Kalau masalah batal hendaknya saya kurang paham gini. Tapi yang jelas kita itu kalau sujud paling sedikitnya itu ujung dahi dan juga ujung hidung itu paling sedikitnya. Iya maksudnya enggak nyentuh kayak ini ya. Kayaknya mungkin enggak apa-apa mungkin ya kalau hanya muka nanti. Nyentuh ke sejadahnya, nyentuh ininya, Oh enggak boleh ya, mungkin enggak boleh. Karena kalau iya mungkin enggak boleh. Kan saya mau menghukumkan enggak boleh. Karena saya juga takut gimana ya? Karena enggak terlalu dalam belajarnya. Mungkin ada mungkin. Takut saya Bu. Nanti kalau saya menghukumkan enggak boleh, kok ada yang bilang boleh ya saya yang tanggungan. Ataupun saya bilang boleh kok ternyata haram, ya saya tanggungan. Tapi kalau kita sholatnya itu ndak nyentuh ke kita sujud ya tempat sujud itu sebenarnya ndak boleh. Untuk masalah batal saya kurang paham ya. Sebenarnya ndak boleh. Mungkin kalau hanya setengah dari kepala itu masih boleh lah, masih boleh. Kalau full saya kurang paham. Nanti tak jadikan berarti 2 nih. Masalah apa? Kaki dan juga kena sujud. karena kalau nggak dicatat saya kadang lupa apa kayaknya gitu. Jadi bisa dipaham deh Bu. Jadi aurat laki-laki dari pusat dan juga lutut. Jadi yang pertama perbedaannya seorang laki-laki dalam sujud dan ruku itu harus membengkakkan kedua siku dari perut. Kemudian perutnya itu diangkat dari paha. Itu yang pertama. Yang kedua,
mengeraskan suara di tempatnya. Ngerti ya di tempatnya ini ya? Ngerti ya di malam hari atau hari Jumat, kemudian dan yang lain. Dan juga ketika ada salah membaca tasbih dengan niatan zikir, ya. Kemudian aurat laki-laki itu dari antara pusar dan juga lutut. Kemudian ini yang perempuan. Wal mar'atu utawi wong wadon iku tadammu ngumpulaken sapa mar'ah ba'daha ing sebagian mar'ah ila ba'din maring sebagian kang wenih. Jadi seorang perempuan itu ketika rukuk dan sujud mengumpulkan kedua siku pada satu bagian dari satu bagian pada bagian yang lain, dengan artian itu ujung siku itu dirapatkan dan juga menyentuh pada apa ini namanya, perut. Kalau di dalam Fathul Qoribnya ini dijelaskan pembahasannya, batnuha bi fakhdaihi fi ruku'iha wa sujudiha wa fatul siko. Fatalas soko. Pokoknya intinya begini. Jadi dalam rukuknya seorang wanita itu dan juga sujud, siku menyentuh pada perut, menyentuh pada perut atau lambung, agar sudah ya menahan itu sudah. Dan juga di sini juga fatalas soko batmuha sebagai satu saja dulu. Fatul siku batnaha bifakhdaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Maka sesungguhnya seorang wanita menempelkan sebagian badannya dengan sebagian badan yang lain, sehingga ia menempelkan perutnya pada kedua pahanya saat rukuk. Perut itu ditempelkan pada kedua paha. Kalau untuk prakteknya saya kurang paham. Biasanya kalau perempuan sholat itu bagaimana? Enggak, maksudnya kalau perempuan sholat itu bagaimana? Masa begini kan? Oh, sama kayak laki-laki begitu. Kalau dalam kitab itu harus harus, sebenarnya itu perut menyentuh pada paha. Mungkin ya. Berarti begini berarti. Ya, berarti kalau sujud kita perut dan paha harus nyentuh. Ya, makanya saya juga masa harus begini kan berarti. Gimana ya? Oh, mungkin ya. Oh ya, berarti kalau rukuknya berarti sekedar sikutnya yang menyentuh. Jadi kalau dalam sujud ya sedemikian seperti yang ibu-ibu sudah paham ya. Enggak, maksudnya itu waktu itu pandangan mata itu. Kalau pandangan mata kita matanya tertuju pada arah sujud, pada tempat sujud. Kadang ada yang bilang harus lihat di jari kaki. Enggak. Kalau setahu saya ke tempat sujud. Oke, tempat sujud. Ya, enggak masalah meskipun enggak Ka'bah, enggak masalah. Ya kan ditandai dengan Ka'bah di sejadah itu ya. Itu kan dengan tempat sujud. Tapi bukan jangan diniati sujud di Ka'bah itu ya. Itu bahaya juga. Itu hanya tanda tempat sujud kita. Oke?
ukur adanya begitu. Kalau kita niat begitu ya sholat menghadap timur ya sudah cukup, karena sudah kabarnya di depan. Jadi itu sebenarnya kalau orang yang sudah apa ya, yang mencari kehusuan lah, agar supaya kita itu husuk, berarti dengan melihat Ka'bah mungkin bayangannya itu seperti melihat Ka'bah mungkin, tapi jangan diniati kita sujud pada Ka'bah yang di depan itu. Oke, itu hanya sebagai tanda tempat sujud. Bisa dipaham ya Bu? Jadi kalau seorang perempuan itu menempelkan kedua siku pada perut ketika rukuk, ketika sujud, paha dan perut nyentuh, begitu nggih. Kemudian ini juga wa tahfadhu sautaha bihadratir rijal al-ajanibi. Kemudian melirihkan suara itu, mempelankan suaranya. Seorang perempuan harus memelankan suaranya jika ada atau ada laki-laki yang bukan mahram. Kalau ada laki-laki yang bukan mahram harus mempelankan suara dengan artian kalau yang sholat hanya sebatas perempuan saja, biasanya itu kalau di pondok pesantren khusus wanita ataupun di muslimat NU biasanya banyak wanita-wanita gitu. Nah itu tidak apa-apa, tidak masalah. Bahkan disunahkan untuk mengeraskan suara, disunah. Kalau ada laki-laki, baru kita tidak boleh untuk mengeraskan suara, karena suara dari perempuan itu adalah aurat. Makanya begitu mahalnya seorang perempuan, suaranya saja sudah aurat. Mahal bukan berarti bisa dibeli dengan uang, bahaya itu. Karena mahal pas dijual, bukan. Itu juga naudzubillah, nggih. Dan juga di sini wa idzana bahasyai'un. Ada yang mau ditanyakan? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Kemudian wa idzana bahasyai'un fi shalat safaqat. Kemudian kalau seorang perempuan imamnya itu ada yang salah, maka makmum seorang perempuan itu mengingatkannya itu dengan cara menepuk bagian kiri, bagian kiri dengan tangan yang kanan. Maksudnya punggung tangan dengan tangan yang dalam. Punggung tangan bagian kiri, dengan begini. Tapi kalau masalah niat saya kurang paham. Yang jelas bukan untuk main-main. Kalau untuk main-main itu hukumnya haram. Jadi seumpama kalau ada, biasanya kan ada saja. Kalau seumpama ada imam yang salah, kemudian perempuan mengingatkan, biasanya yang lain juga ikut. Ada juga yang mengingat terus sampai buat main-main, itu haram. Ya, boleh kalau perempuan. Iya, tangan. Ingat suaranya itu aurat. Suaranya itu aurat. Maka dengan cara apa? Punggung tangan bagian kiri ditepuk dengan tangan bagian dalam yang kanan. Begini. Sudah cukup itu. Bisa dipaham, Bu? Jadi ataupun nanti kalau ada seorang perempuan itu mengingatkan imamnya dengan menggunakan tangan bagian kanan, bagian kiri itu bagian dalam dengan tujuan main-main, itu tidak boleh. Ya yang benar ya sudah seperti itu. Untuk niatan ya mungkin mengingatkan boleh mungkin ya. Soalnya tidak ada di kita, bukan tidak ada, tidak nemu. Karena masih terjangkau, Bu. Bisa dipaham, nggih? Kemudian wa jami'u wajhiha. Oke. Wa jami'u badanil hurati auratun. Kemudian semua anggota badan perempuan yang merdeka, semua anggota badan perempuan yang merdeka itu
Aurat itu wajib kita tutup illa wajahaha wa kaffaiha, kecuali wajah dan juga dua telapak tangan. Itu kalau dalam sholat. Kalau dalam sholat. Wal amatu karrojuli fi sholati, dan juga kalau ada budak perempuan auratnya itu seperti laki-laki dalam sholat, dengan artian hanya di antara pusar dan lutut. Itu amat itu budak perempuan. Kalau sekarang nggak ada, okay? Sudah merdeka semua. Enggak emang. Kalau amat itu budak itu, jadi kalau ada perang, kemudian ada seorang perempuan kok diambil, ya itu sudah jadi budak. Tidak masalah. Maksudnya kalau auratnya itu tidak seperti perempuan yang merdeka. Makanya budak itu sebenarnya, mohon maaf, seperti hayawan hina. Makanya kita nggak usah yang sampai yang lain ya. Maksudnya kita memandang kita orang merdeka itu sudah sangat luar biasa, karena kedudukan budak itu seperti hewan. Nggak usah memandang harta dulu, harta kita banyak atau sedikit itu nggak usah dipandang dulu. Kita memikir atau cara pandang kita ke ke wanita merdeka dulu. Karena wanita merdeka itu ya mulia, tidak seperti wanita yang budak. Kalau wanita budak itu sama seperti hewan. Hewan itu bagaimana? Ya kita suruh ya tidak usah dibayar, tidak masalah. Jadi bagaimanapun itu budak itu tidak masalah. Mau dibuat mainan, mau dibuat apa, itu tidak masalah kalau budak. Makanya kita tidak usah mikir harta dulu. Kita pikir hurrah saja, menjadi wanita yang merdeka saja itu sudah sangat bersyukur. Karena kedudukan antara budak dan wanita merdeka itu sangat jauh. Perbedaannya bagai hewan dan manusia. Gitu. Bisa dipahami, Bu? Ada yang mau ditanyakan dari atas? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita simpulkan apa pelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat itu ada di 5. Pertama, kalau laki-laki harus membangkangkan kedua sikut atau merenggangkan kedua sikut dari perut, okay? Kemudian harus ketika sujud berarti yang paha dan perut itu tidak boleh nyentuh. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan sebaliknya. Nanti dalam artian tangannya kedua sikut itu harus menyentuh pada perut. Kemudian kalau sujud perut dan paha harus menyentuh. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki dalam bersuara, itu ketika sholat malam itu harus mengeraskan suara. Kalau kalau perempuan harus memelangkan suara jikalau ada seorang laki-laki yang bukan mahram. Dikecualikan kalau memang tempatnya itu khusus wanita, itu malah sunnah untuk mengeraskan suara. Kalau mengingatkan ya tetap itu sama-sama perempuan itu kami tidak boleh. Sama. Jadi kalau perempuan caranya itu cara mengingatkan imam, itu dengan menepuk punggung yang kiri dengan tangan bagian dalamnya yang kanan. Itu meskipun imamnya laki-laki tetap sama, tetap sama. Kalau masih ada ada makmum laki-laki, maka ya perempuan ya sudah, yang saja maksudnya ikut, tidak usah juga mengingatkan karena sudah di depan. Kehidupan kami tidak. Ya, apa kata depan. Nanti kalau memang di depan itu memang tidak ngerti ya tidak masalah. Kan yang jelas sekarang. Apa ikut imam apa langsung? Tidak ikut imam, tetap ikut imam. Tapi kan kita harus mengingatkan. Ya kalau nanti sampean tidak ikut ya berarti sampean sholatnya sudah mufarokoh. Mufarokoh itu sudah berpisah dengan imam, dalam artian sampean bukan makmum lagi, sholat sendirian begitu. Kalau sudah sholat sendirian ya berarti tidak salah. Sebenarnya kalau kita sholat jamaah kemudian dalam pertengahan sholat kita mufarokoh itu tidak masalah, tetap melanjutkan, tidak batal, tidak. Tapi untuk masalah pahala itu sudah mendapatkan fadilah
jamaah. Fadilah jamaah kalau ngomong masalah pahala nggih, ya subhanallah. Subhanallah nggih. Banyak ya, tinggal kesadaran masing-masing sebenarnya. Makanya saya terkadang ya kok uang kok cek kenceng jamaah ini. Berarti kan anak diberikan apa? Diberikan hidayah. Repotnya itu lemes mau ngerti, tapi tidak melakukan itu repot. Makanya saya kadang jadi opo, malesnya luar biasa. Ya, makanya saya kan ya niat untuk menggurui karena yang saya alami begitu, Bu. Masih belum sempurna. Sempurna pun saya tidak akan niat untuk menggurui karena sampai juga lebih tua. Sebenarnya itu sudah lebih umur daripada saya, tidak sopan namanya itu, Bu. Jadi saya tidak mau menggurui. Kalau hanya belajar, saling sharing, monggo. Makanya kalau saya tidak tahu ya saya tanya. Kalau panjenengan kurang paham mungkin atau lupa, ya saya ingatkan. Kalau sudah ada ditanyakan, ya kami tutup. Nah, sudah cukup? Cukup ya. Ya, kalau sudah cukup, mari kita tutup pelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dari awal sampai sekarang menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Mulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awali muqtahifin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al